Semuanya, kembali lagi bersama saya. Dan pada kesempatan kali ini, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video saya yang kemarin. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas Zakheus kembali. Yang jelas ini lebih lengkap daripada sebelumnya. Dan kalian bisa baca di Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Ya. Dan ini ceritanya seperti ini kira-kira. Dan pada suatu hari Yesus masuk ke kota Yeriko. Ya, jadi Yesus itu lagi ke kota Yeriko dan dia berjalan dan di situ ada seorang pemungut cukai. Badannya tingginya 110 cm. Dia ini namanya Zakheus, ya. Dan dia ini kerjanya pemungut cukai. Dan pekerjaan pemungut cukai ini biasanya itu pekerjaan yang paling dibenci. Paling hina, paling apa gitu ya, paling nyebelin lah di antara pekerjaan lainnya. Bahkan orang Farisi sama ahli Taurat aja kesel ya. Tahu nggak kenapa? Karena biasanya para pemungut cukai itu kalau ngambil pajak itu lebih. Loginya kayak gini. Kamu bayar 150.000 untuk pajak ya, untuk tax. Nah, kamu bawa duitnya 200.000. Jadi mungkin pas kamu bayar, bang, aku bayar nih 150, malah diambil 200 kan, dia ngambil lebih. Ya mungkin sisanya pastinya buat dia dong. Makanya dia kaya dari hasil sisa pungutan pajak. Ya, gitu. Makanya para pemungut cukai itu adalah pekerjaan yang dibenci oleh banyak orang di Israel. Nah, pada suatu ketika saat Zakheus sudah dengar kalau Yesus datang, Zakheus cari tahu, wah siapa sih itu Tuhan Yesus? Makanya dia cari Yesus. Tapi karena badannya tingginya 110 cm, badannya pendek. Soalnya kan badan normal itu sekitar 150 ke atas lah ya. 150 cm ke atas. Tetapi badannya dia tuh lebih pendek. Jadi dia nggak bisa lihat. Mungkin dia loncat pun nggak bisa. Dia pakai tumpukan apapun juga susah. Akhirnya Zakheus punya ide cerdas untuk bertemu Tuhan Yesus. Idenya apa? Dia lari. Dia lari di antara banyak orang tuh. Dia lari ke kerumunan. Dan dia panjat pohon. Pohon apa? Pohon ara. Karena di situ ada pohon ara. Jadi Zakheus lari di antara banyak orang, ada pohon ara. Dia naik panjat itu biar kelihatan kalau Yesus lihat Zakheus yang lagi manjat pohon. Nah, biar Zakheus bisa lihat Yesus ya. Dan tiba saat Yesus lagi lewat itu pohon ara, Yesus berkata begini, "Hai Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Dan Zakheus merasa sukacita, senangnya minta ampun. Kenapa? Karena dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Selain itu, usaha Zakheus untuk bertemu dengan Tuhan Yesus itu tidak pernah mengkhianati hasil. Tetapi reaksi orang-orang di sekitarnya itu merasa jengkel ya. Kenapa Tuhan Yesus yang adalah orang baik bisa bertemu, bisa tinggal, bisa masuk ke rumah orang Zakheus yang pekerjaannya itu pemungut cukai, yang pekerjaannya itu dianggap paling berdosa, paling hina itu. Jadi mereka tuh merasa jengkel gitu. Tetapi Zakheus berkata kepada Yesus. Zakheus bilang gini, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Jadi kalau dianalogiin mungkin kayak gini. Ini Zakheus udah ngerampok banyak banget ya. Zakheus udah ngerampok banyak. Jadi mungkin anggap aja nih kekayaannya 1 miliar. Anggap aja. Dan kan kalau setengah kekayaan nih, kita bagi 2. Berarti kan sisa 500 juta. Karena 500 jutanya buat orang miskin. Nah ini kan dia sisa 500 juta. Terus mungkin ada orang yang merasa, wah aku diperas nih 10 berapa ya?
500.000 deh, anggap 500.000. Dia udah diperas 500.000. Dia bakal balikin 4 kali lipat kan. Jadi dia akan balikin 2 juta. Nah, kurang lebih kayak gitu. Dan Tuhan Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke, Tuhan Yesus merasa senang atas pertobatan Zakheus. Ya. Sebelum ke pelajaran ada beberapa poin penting di sini. Ya. Kurang lebih kayak gini. Yang pertama, pemungut cukai itu memang dibenci, tetapi Tuhan Yesus sering dan pernah bertemu dengan para pemungut cukai. Bahkan dia juga pernah makan sama pemungut cukai. Dan kalian tahu, murid Tuhan Yesus, yaitu Matius, salah satu dari ke-12 murid, dia ini dulunya pemungut cukai, ya. Sekarang dia meninggalkan pekerjaannya dan dia menjadi murid Yesus. Bahkan setelah Yesus naik ke surga pun, Matius jadi penginjil. Ya, menginjil banyak. Bahkan Injil Matius pun ditulis oleh beliau. Luar biasa. Pertobatannya sih luar biasa. Yang kedua, mengenai cerita ini. Cerita ini memang kalau kita rasain mungkin memang benar. Kadang kalau kita udah bikin jahatnya gede banget, kita mungkin pasti dibenci orang. Dibenci orangnya udah benci banget. Tapi kita belajar untuk menerima orang yang baru bertobat, supaya hidupnya jauh lebih benar dong, jauh lebih baik, jauh lebih, ya intinya jauh lebih baik aja sih, jauh lebih baik, jauh lebih beriman mungkin. Nah, dan sekarang masuk ke pembelajarannya ya. Apa sih pesan Tuhan buat kita pada hari ini? Yang pertama, Zakheus itu adalah gambaran kita. Kita semua ini sebenarnya orang berdosa. Tetapi kalau kita berusaha untuk bertobat dan kembali kepada jalan yang benar, saya yakin bahwa keselamatan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, mengenai keterbatasan Zakheus yang badannya pendek. Ini juga pembelajaran bagi siapapun. Mau apalah, ya mungkin keterbatasan fisik, mental, keterbatasan bakat atau apa, dan ilmu juga mungkin keterbatasan, banyak lah keterbatasan di dunia ini. Walaupun kita punya keterbatasan, tidak menghalangi kita untuk bertemu dengan Tuhan dan belajar untuk pantang menyerah. Juga Zakheus berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Saya menjadi ingat dengan satu Injil, itu Injil Matius, yang menulis tadi kebetulan pemungut cukai ini. Ini saya baca ini mengenai Matius 7 ayat 7. Ini mengenai usahanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, kurang lebih dia berusaha untuk mencari Yesus. Dan pada akhirnya dia juga dapat. Dia menemukan. Walaupun dia keterbatasan. Dia punya keterbatasan. Tapi Zakheus bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, ya, mengenai kita harus saling belajar untuk menerima orang lain. Walaupun orang lain baru bertobat, kita minimal bisa membantu orang itu agar hidupnya juga jauh lebih baik. Dan masih ada banyak lagi pelajaran pesan Tuhan yang bisa dikupas setajam-tajamnya di sini. Itu aja. Sekian dari saya, terima kasih. Tuhan memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you. Bye-bye.